Nah, pagi ini sharing firman Allah saya berikan judul booming, saudara ya. Judulnya mungkin ketika Anda mendengar agak unik ya, agak berbeda pagi ini. Tetapi doa saya pagi ini setiap saudara boleh betul-betul mengalami satu booming dalam kehidupan rohani setiap saudara. Kayaknya mari kita baca dari awal kembali ini ayat Lukas pasal yang kelima, saudara ya. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kembali pagi ini kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara kedua begitu bergantian, nanti 11-nya sama-sama, saudara ya. Saya baca ayat 1 begini kata firman Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Terus kan? Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Terus 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 terus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9 ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11 sama-sama kita baca ya saudara ya, 2 dan 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sekali lagi saudara, sharing pengajaran firman Tuhan pagi ini saya berikan judul booming. Saya ulang, memang kedengarannya unik, kedengarannya memang berbeda ketika Anda mendengar judul ini. Seperti kekinian begitu, memang itu maksud saya. Saya berharap Anda pagi ini yang mendengar firman bukan suatu kebetulan Anda bergabung dengan channel ini. Bukan kebetulan Anda pagi ini bangun pagi-pagi mendengar firman. Doa saya, harapan saya di dalam nama Yesus, setiap saudara yang bangun pagi, yang doa pagi saat ini, doa saya, saudara mengalami satu booming dalam kehidupan rohani setiap saudara. Ya, saudara mengalami satu percepatan, mengalami satu terobosan-terobosan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara mengalami seperti Petrus, gagal dalam bisnismu, gagal dalam membangun iman rohani saudara. Jatuh bangun lagi. Inilah kesempatan pagi ini setiap Anda boleh mengalami booming dalam kehidupan rohani saudara. Ada banyak mungkin saudara sementara mendengar firman, saudara dalam usaha dagang bisnismu saudara mengalami kegagalan. Kerja keras gak dapat apa-apa. Cuman kotoran-kotoran kita dapatkan, cuman capek, cuman letih, cuman lelah. Ya, ada banyak orang mengatakan, "Saya ini udah lama Pak kerja keras kumpulin uang untuk beli rumah." Tapi ternyata bagaimana sampai sekarang Pak masih ngontrak, belum memiliki rumah. Mungkin Anda pagi ini memiliki hutang yang begitu besar. Kerja keras kumpulin duit untuk bayar hutang. Tapi Anda berkata, "Tapi saya merasa gak kurang-kurang itu juga hutang gak terbayar Pak." Orang menikah pengen punya anak, tapi belum juga punya anak mungkin. Atau macam-macam persoalan. Atau saudara secara rohani mungkin merasa begini, "Saya doa sudah lama Pak, bahkan saya udah puasa Pak. Tapi sampai sekarang Pak doa-doa saya belum juga terjawab. Saya belum mengalami mujizat dan berkat."
Saya berdoa pagi ini saudara ya, ini kesempatan yang indah saat kita mendengar firman, kuasa pengurapan Tuhan dilepaskan, Tuhan melawat saudara. Dan pagi ini setiap saudara boleh mengalami yang namanya booming dalam kehidupan rohani saudara. Tentu pertanyaannya sekarang yang pertama, apa sih booming itu? Booming itu kan bahasa kekinian saudara ya. Apa sih artinya booming dalam kehidupan kita? Yang pertama saya artikan, saya lihat di kamus saudara ya. Booming itu artinya adalah satu ledakan yang besar. Boom saudara ya, satu ledakan yang besar. Booming yang kedua artinya adalah sebuah pertumbuhan yang sangat pesat. Yang tadinya sepertinya merayap bisnisnya. Adakah di antara saudara pada masa pandemi ini rasanya kerjaanmu merayap gitu ya. Pelan jalan sih tapi pelan pak gitu. Merayap, saya berdoa pagi ini Anda ngalami booming dalam usahamu yang merayap menjadi bertumbuh secara pesat. Bahkan mengalami yang ketiga arti booming adalah terobosan yang besar. Itu menjadi doa harapan saya hari-hari ini. Saudara yang kerja rasanya merayap, bahkan di antara saudara merasa begini, bahkan gak jalan pak karena situasi pandemi ya. Situasi kondisi yang sukar, bahkan ada usaha yang mulai ambruk, yang mulai bangkrut. Saya berdoa betul-betul pagi hari ini saat firman Tuhan dilepaskan, bersama dengan itu pengurapannya turun menjamah saudara. Yang merayap, yang ambruk, saudara boleh mengalami percepatan secara rohani dan terobosan besar secara rohani dalam kehidupan setiap saudara. Karena saya percaya gini, bukan hanya kehidupan rohani kan yang alami booming, sampai perkara jasmani pun Tuhan sanggup dan bisa lakukan booming dalam hidup setiap kita. Nah, sekarang kita belajar langkah berikutnya dari ayat-ayat firman Allah, kelanjutan sebutlah dari yang kemarin. Bagaimana caranya atau apa rahasia untuk setiap kita mengalami booming, mengalami ledakan yang besar dalam rohani kita, mengalami pertumbuhan yang cepat, bahkan terobosan yang besar yang dalam hidup kita yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jelas Petrus dan murid-murid itu takjub dengan hasil tangkapan ikan yang sangat besar. Artinya apa? Mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Bisa jadi booming yang Anda alami di masa pandemi ini adalah satu booming yang tahun-tahun sebelumnya dalam kehidupan saudara yang sebelumnya Anda belum pernah mengalaminya. Tuhan izinkan hari ini bukan kebetulan, pengurapan Tuhan turun menjamah saudara. Saudara akan mengalami sesuatu booming yang dulu belum pernah saudara alami. Sekarang dalam nama Yesus saudara akan mengalaminya dalam hidup saudara. Bagaimana caranya mengalami booming? Yang pertama begini dari ayat yang ada. Belajarlah sebanyak mungkin dalam masa persiapan. Untuk mengalami sebuah booming itu gak bisa instan. Tiba-tiba boom langsung terjadi, gak bisa. Ada yang namanya masa belajar. Ada yang namanya masa persiapan buat kita. Nah masa belajar, masa persiapan nikmati. Percayalah begini bahwa Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa melakukan booming. Tuhan itu bukan tukang obral mujizat. Tuhan tahu kok kapan waktunya booming terjadi. Tuhan tahu kapan waktunya dia lepaskan mujizat. Dia gak pernah terlalu cepat. Dia tahu waktu yang tepat kapan dia lepaskan mujizat. Kapan dia lepaskan firman. Petrus sekarang tebarkan jalamu. Ada waktunya. Karena Alkitab berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Karena terbukti banyak orang ketika diberkati Tuhan gak siap menerima berkat. Bukan melekat kepada Tuhan, melekat sama berkatnya. Lupa sama sumber pemberi berkat. Makanya begini, seseorang sebelum mengalami booming ada yang disebut namanya masa belajar, masa persiapan. Jadi kunci pertama, dengar baik. Belajarlah sebanyak mungkin dalam masa persiapan. Kita baca ayatnya ya berdasarkan pengajaran firman. Ayat 3 dan ayat yang keempat dalam Lukas pasal 5. Saya baca ayat 3, 4-nya mari kita baca sama-sama. Ayat 3 saya baca. Lukas 5 ayat yang ketiga begini kata firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jelas ya. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bersama kita baca ayat yang keempat, 2
dan 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara perhatikan kalimat berikutnya yang saya tulis buat saudara. Tunjukkan gambar, perhatikan ini. Yesus duduk dalam ayat 3, dalam kalimat yang terakhir tadi dibilang begini. Yesus itu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perahunya siapa? Jelas Alkitab ayat 3 katakan perahunya Simon. Dengan kata lain, poin pertama ada mesti ngerti. Sebelum kita ngalami satu booming, sebelum Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan kita, ada satu proses yang kita mesti lewati. Apa? Izinkanlah Yesus masuk dalam perahu kita. Sebelum Petrus disuruh menebarkan jala, Yesus masuk perahunya dulu. Ini proses penting loh saudara ya. Yesus izinkan masuk perahu kita dulu. Apa artinya perahu? Kemarin saya jelaskan sama saudara. Perahu salah satunya yang penting adalah bicara kehidupan kita. Selain perahu itu bicara bisnis kita, usaha kita. Perahu bicara lapangan pekerjaan kita. Perahu bicara rumah tangga kita. Perahu bicara gereja. Makanya ada yang namanya BAMAK, ada yang namanya BKSG. Biasanya logo lambangnya perahu yang dipakai. Karena memang gereja, pelayanan itu suka digambarkan seperti perahu. Hidup kita perahu, rumah tangga kita perahu. Bisnis saudara pun digambarkan perahu. Kerjanya pakai perahu kan gitu. Tetapi saya mau artikan begini hari ini. Perahu, jangan lupa hal yang penting, itu bicara kehidupan kita. Mau ngalami booming, bagaimana caranya? Nomor satu gini, izinkan Yesus masuk perahu kehidupan kita. Terus ngapain? Ayat 3 bilang, izinkan dia duduk di perahu kita. Terus ngapain? Mengajar kehidupan kita. Anda baca Alkitab, Tuhan selalu mengajar dulu, baru kemudian dia lepaskan mujizat. Mengajar. Ada kata mengajar, itu berarti kesempatan kita untuk belajar. Itu kesempatan kita belajar, itu masa persiapan gitu loh. Itu masa persiapan buat kita. Selalu dalam Alkitab itu ada yang namanya masa persiapan. Masa belajar, masa persiapan. Jangan tergesa-gesa, jangan saudara gak sabar menantikan masa belajar itu pengennya cepat mujizat. Anda gak akan pernah mengalami booming, saya ulang. Saudara saya pastikan gak akan pernah mengalami yang mujizat. Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, booming secara rohani. Apalagi jasmani tidak pernah saudara dapat sebelum saudara masuk masa persiapan namanya belajar. Belajar sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Nikmati masa persiapan, nikmati masa belajar sampai tuntas, sampai selesai. Sebelum selesai, Tuhan tahu kok kapan waktunya selesai. Kalau belum selesai, karena Anda nggak mau dengar baik-baik, Anda tidak mau ikut masa persiapan belajar dari Tuhan, tergesa-gesa begitu. Tuhan tunggu, Tuhan kata gini, kamu belum siap terima mujizat. Kamu belum siap terima berkatku. Seperti saya katakan, ada banyak orang diberkati lupa kok sama Tuhan. Tuhan tahu masa persiapan itu, lu belum siap. Makanya diajar dulu sama firman. Jadi nomor satu begini, biar dia masuk di perahu kehidupan kita. Terus ngapain? Ngajar kita. Mengajar. Selalu dia mau mengajar kita dulu. Itu yang di dalam hati kita dibongkar dulu. Mungkin pada kita nggak tahu ya berapa lama Yesus mengajar di perahunya Petrus. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Ada hamba Tuhan mengajar bisa 2 jam. Dalam organisasi tertentu itu mengajar 2 jam dan mereka katakan sebentar gitu ya. Bisa jadi 2 jam, saya nggak tahu berapa jam tuh Yesus mengajar saudara ya. Tetapi begini, Yesus mengajar apapun kita nggak tahu. Apa sih yang diajarkan Yesus kepada banyak orang dan diajarkan pada Petrus kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi Yesus mulai ngomong gini, dosamu tinggalkan yang ini. Lu mesti belajar setia, mesti punya hati hamba. Kamu mesti taat, kamu mesti dengar-dengaran. Nah, masa persiapan belajar itu nikmati, dengar dengan baik. Semua itu punya masa belajar, saya punya masa belajar. Saya juga punya masa persiapan dalam kehidupan kita sampai saya betul-betul siap jadi hamba Tuhan. Tuhan persiapkan lewat proses kehidupan. Saudara percaya gini ya, apapun yang kita alami itu tidak pernah kebetulan saudara ya. Saya kasih contoh ya, misalnya Yusuf. Semua tokoh Alkitab, semua anak Tuhan itu ada yang namanya masa persiapan.
Ada yang namanya masa belajar. Yusuf sebelum dia jadi orang besar kedua di tanah Mesir, memerintah satu bangsa yang besar, Tuhan sudah persiapkan Yusuf belajar dulu lewat pengalaman kehidupannya. Ada masa belajar. Apakah ketika Yusuf setelah dia menerima firman Tuhan berkata, kamu akan jadi orang besar, semua orang akan tunduk menyembah kamu. Apakah setelah menerima janji firman Allah lalu Yusuf langsung jadi penguasa? Enggak. Tuhan suruh dia belajar dulu masuk pada masa persiapan. Baru terima firman Tuhan, langsung dimasukkan, dibenci saudaranya, dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak di Mesir, dibeli sama Potifar, lalu kerja di rumah Potifar sepertinya enak, turun lagi ke bawah, difitnah sama istri Potifar, masuk dalam penjara karena difitnahnya memperkosa, berbikin zina sama istrinya. Nanti dalam penjara dilupakan lagi, ditipu lagi sama namanya juru minuman Raja Fir'aun. Proses loh. Kalau saya tanya sama saudara, apakah kehidupan Yusuf makin enak? Enggak. Anda lihat, ikuti apa yang cerita yang saya barusan katakan sama saudara. Dari mulai dibenci sama kokonya, dari anak kesayangan bapaknya jadi budak. Turun semuanya. Sepertinya makin di Mesir makin turun, makin masuk penjara makin turun. Itu masa belajar. Dan menariknya begini, Yusuf itu udah ngomel. Pada masa belajar, pada masa persiapan, Yusuf udah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Dia ikuti proses belajar persiapan dari Tuhan dengan baik sampai tuntas. Sampai Tuhan lihat, berkata begini, cukup persiapannya Yusuf, cukup belajarnya orang yang bernama Yusuf. Dan Tuhan buka jalan, semuanya jadi indah. Semuanya jadi indah. Sama dengan Petrus. Ada lihat ya ayat yang saya baca tadi ya, coba perhatikan ayat yang ke 3 dan 4 saya ulang baca, coba mundur kembali ayat pembacaan ayat 3 dan 4. Saya baca dari awal ya, ayat yang ketiga, perhatikan baik. Ia naik, perhatikan, ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, ikuti pembacaan saya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Perhatikan, lalu ia duduk, perhatikan, dan mengajar. Jelas, masuk perahu, Yesus duduk dan mengajar. Kehidupan lama dibongkar, hidup berdosa dibongkar, diberitahu. Cara-cara prinsip yang lama dibongkar, mengajar dulu sebelum mujizat terjadi. Kepada banyak orang dari atas perahu, perhatikan ayat 4. Coba baca ulang sekali lagi sama-sama ayat yang keempat, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah mengajar banyak orang, tiba-tiba sekarang dia mengajar pribadi kepada Petrus. Perhatikan yang tempat saya baca ulang. Setelah selesai berbicara, lihat, selesai berbicara kepada banyak orang, selesai mengajar banyak orang, Yesus berkata kepada Simon. Orang itu kalau memang sungguh-sungguh mau belajar kayak Simon, mau betul-betul dipersiapkan sama Tuhan, Yesus masuk di perahu hidupnya, duduk mengajar dia. Itu pengajaran udah selesai. Ya rasanya berhenti bicara, Yesus masih bicara di hati kita. Terus terngiang pengajarannya. Dan lihat pesannya pribadi. Baru ngomong sama banyak orang. Sekarang Yesus ngomong sama pribadi Petrus. Ngomong bagaimana? Petrus, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini yang ditunggu-tunggu kan, yang indah kan. Dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 4 ini gak akan terjadi kalau gak ada ayat ketiga. Sebelum ada tingkat 2, ada tingkat 1 dulu. Petrus mesti selesaikan tahap belajar, masa persiapan dia. Tuhan tahu kok, kalau kita memang belum siap belajar dan memang tidak mau diajar sih kita. Ya Tuhan berkata begini, kamu belum siap, terus saja Tuhan ajar. Tuhan tahu kok sampai selesai. Makanya saya berkata pagi ini, nikmatilah saudara pada masa prosesmu, masa belajar dalam kehidupanmu. Ada proses, ada persiapan. Petrus masih gagal hari itu, mungkin sekarang saudara masih gagal, tapi jangan menyerah. Mungkin bisnismu, usahamu masih merayap, tapi jangan putus asa. Ada waktunya indah dari Tuhan buat saudara.
Ada waktunya di mana Tuhan melepaskan firman-Nya dan urapannya berkata begini, Petrus, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Sekarang juga tebarkan jalamu. Akan ada waktunya yang indah seperti ini. Kapan? Ketika Tuhan tahu proses belajarnya selesai. Semua orang mah begitu di Alkitab. Ada proses belajar, ada proses persiapan. Supaya apa? Supaya ketika kita pada waktunya selesai, kita bisa mengatasi semuanya dengan cepat. Yang kedua, saudara ya, yang kedua proses apa lagi yang kita mesti alami untuk mengalami booming? Apa rahasianya booming? Yang kedua adalah jangan meremehkan permulaan yang kecil. Jangan merendahkan, meremehkan hal-hal yang kecil. Lihat Lukas pasal 5 ayatnya yang kelima. Kayaknya saya ingin kita kembali sama-sama baca ayat ini. Lukas 5 ayatnya yang kelima. 1, 2, dan 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan kalimat ini. Saya ulang sedikit saudara ya. Simon menjawab, karena disuruh menebarkan jala kan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami gagal total. 2 perahu tim tadi kami gagal total. Kami tidak menangkap apa-apa. Jala kami cuma menangkap kotoran. 1 ekor ikan pun mereka gak dapat. Artinya betul-betul gagal total saudara. Tapi hari itu Yesus perintah begini. Sekarang Petrus, tebarkan jalamu. Perhatikan. Petrus berkata begini, sekarang tebarkan jalamu. Petrus mulai ngomong gini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Dalam terjemahan bahasa Yunani, saya gak sempat tulis saudara ya. Kata menyuruhnya itu pakai kata rema. Rema itu kan firman yang diurapi kan. Firman yang dihidupkan pakai kata rema. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata karena engkau yang berfirman, karena engkau yang berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kenapa saya katakan poin yang kedua bahwa untuk mengalami booming, kita itu jangan meremehkan perkara yang kecil dari kegagalan. Petrus yang gagal nih saudara ya, yang gagal total gak punya apa-apa. Ini pulang dengan hasil nol, nihil, kegagalan. Percayalah begini saudara ya, bahwa semua perkara yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Sebelum mereka jalannya penuh dengan ikan, Anda lihat gambar itu, bahkan mau koyak jalannya, bahkan kemudian 2 perahu itu limpah penuh dengan ikan, saking limpah banyaknya ikan, 2 perahu mau tenggelam, saking melubernya. Tuhan kalau kasih berkat itu enggak icrit-icrit saudara ya. Enggak alang kepalang, limpah itu berkat. Betul-betul hari itu Petrus dengan 2 perahunya itu, dengan teman-temannya ngalami booming. Tapi ingat, itu booming terjadi dari sebuah kegagalan. Nol, enggak ada hasil apa-apa. Saya enggak tahu seperti apa ya keadaanmu hari ini. Mungkin yang ada di tanganmu cuman sedikit, sebuah kegagalan gitu ya. Satu contoh misalnya di gambar itu saya kasih contoh Daud. Daud itu barangkali seperti kita keadaannya, situasinya stagnasi barangkali. Daud Alkitab mencatat dia menggembalakan kambing domba itu gak banyak saudara ya. Alkitab tulis dia menggembalakan kambing domba itu hanya 2-3 ekor domba, gak banyak. Maksud saya begini, apa sih yang bisa diharapkan untuk masa depan? Untuk kebahagiaan, untuk sebuah kesuksesan, seorang yang kerja menggembalakan dombanya cuma 2-3 ekor domba. Apa yang diharapkan? Gak ada kan, kecil. Yang digembalakan pekerjaan Daud cuma 2-3 ekor domba, kecil saja. Apa yang diharapkan untuk sebuah masa depan yang bagus? Gak ada. Tapi Tuhan lihat rupanya ini proses persiapan buah Daud. Justru 2-3 ekor domba yang di tangannya Daud, yang pekerjaan hari itu ya itu rupanya menjadi proses persiapan, proses ujian dari Tuhan buat orang yang bernama Daud. Tuhan lihat Daud, ternyata Tuhan dapat gini, orang ini setia dari perkara yang kecil. Selalu hal yang besar mulainya dari yang kecil. Maksud saya, Anda jangan pernah merendahkan, meremehkan hal-hal yang kecil. Seringkali itu menjadi ujiannya Tuhan buat kita. Itu masa belajar, masa persiapan dari Tuhan.
Jangan direndahkan, jangan dikecilkan, jangan diremehkan. Berangkat yang besar selalu dari yang kecil. 2-3 ekor domba itu kecil, nggak ada bisa diharapkan di situ. Tapi rupanya Tuhan lihat ya. Anda tahu kalau Anda baca Alkitab, Daud itu cuma menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi Alkitab cerita kalau datang singa, kalau datang beruang, mau menerkam dombanya, Daud mati-matian belain 1-2 ekor dombanya itu. Dia akan hajar itu singa, dia akan kalahkan itu beruang. Saya mau tanya sama saudara, di masa itu saudara ya, kalau seorang Daud, seorang manusia namanya Daud bisa mengalahkan singa, seorang manusia bisa kalahkan beruang. Saya mau tanya, apakah itu prestasi yang besar? Oh besar. Apakah itu termasuk prestasi yang luar biasa? Luar biasa dong. Tetapi nggak ada orang kasih aplaus, nggak ada orang kasih reward, nggak ada orang tepuk tangan buat Yusuf memuji Daud, nggak ada saudara. Kenapa? Karena Daud, catat baik-baik, dia masih berada pada perkara-perkara yang kecil. Meskipun dia sudah melakukan hal yang hebat, meskipun Daud sudah buat perkara yang luar biasa sebetulnya ukurannya, tapi nggak ada yang tepuk tangan tuh. Nggak ada yang memuji, aplaus. Kenapa? Orang ini namanya Daud masih berada pada perkara yang kecil. Dia masih berada pada awal yang kecil. Makanya nggak ada yang aplaus. Biarpun hebat yang dibuat. Kadang kita begitu saudara ya. Udah lakukan yang hebat, nggak ada orang memuji. Diam saja, silent saja, nggak ada reward. Karena kita memang orang kecil, masih pada perkara yang kecil. Tapi jangan remehkan perkara yang kecil. Hanya gara-gara urusan begini nanti Anda jatuh dan tidak mengalami perkara yang besar. Doa pagi, bangun pagi, kalau dipikir ya perkara kecil saudara ya. Nggak ada orang lihat, pendetamu juga nggak lihat. Cuman Anda sendirian sama keluargamu, tapi ada mata Tuhan yang melihat kesungguhan saudara. Jangan remehkan hal yang kecil. Bisa jadi ketekunanmu dalam doa pagi hari ini itu akan membawa saudara mengalami terobosan yang besar. Ketidaksetiaan yang kecil hati-hati. Ketidaktaatan kecil bahaya. Saya minggu kemarin bicara sama saudara, gara-gara Yosua, Tuhan katakan begini, Yosua, tumpas semua itu orang enak, orang Kanaan. Bumi hanguskan kotanya, jangan biarkan seorang pun penduduknya hidup. Semuanya tumpas, semuanya lenyapkan, semuanya binasakan. Kesannya dalam Yosua pasal 11, mulai 14, 21, 22, 23. Kesannya ditumpas habis, tidak ada yang dibiarkan hidup. Tapi ayat 22-nya dikatakan apa? Hanya ini kan ganjel. Hanya di Gaza dibiarkan, hanya di Gad dibiarkan, hanya di Asdod dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Kenapa Yosua nggak tumpas? Yosua mengecilkan, meremehkan, merendahkan yang kecil. Di Gaza cuma orang kecil-kecil udah tua-tua bisa bikin apa? Cuma 5 orang, 10 orang bisa bikin apa? Sama dengan di Gad, dibiarkan saja. Karena segelintir orang, paling 10 orang, kurus-kurus mereka bisa bikin apa? Mengecilkan, merendahkan yang kecil. Anda tahu kemudian ke depan generasi berikutnya hancur loh gara-gara itu. Generasi berikutnya ngalami betul-betul masalah besar. Karena dari Gaza nanti ada seorang pahlawan, saya pikir pahlawan besar Israel yang paling kuat namanya Simson. Itu matinya di Gaza, dicungkil matanya. Gara-gara apa? Ada pelacur di sana, ada Delilah di sana. Kejatuhannya di situ. Seorang pahlawan besar Israel mati di Gaza. Kok masih ada Gaza? Gaza nggak dilenyapkan sama yang namanya Yosua. Nanti muncul namanya Gad. Gad dibiarkan 5-10 orang sekaligus dilemahkan. Akibatnya apa saudara? Nanti di Gad itu muncul raksasa besar namanya Goliat. Israel kewalahan, keteter, dikejar-kejar, ditantangin sama Goliat. Goliat masih punya 4 saudara lagi, raksasa semua. Makanya Daud bawa 5 batu kalau Anda tahu. Sebetulnya 1 batu Goliat, 4 batu saudaranya semua. Kan begitu ceritanya. DNA pembuluh raksasa salah satunya Kaleb, kedua adalah Daud saudara. Daud punya 5 batu untuk hajar semua 5 raksasa itu. Anda lihat masalah yang kecil diremehkan, ketidaktaatan, ketidaksetiaanmu sekarang kau biarkan. Nanti ke depan bikin masalah besar. Raksasa besar yang muncul. Kita dicekek, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi kesetiaan yang kecil kau bangun hari ini. Saya angkat topi, dua-dua gitu jempol. Orang rela bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi, bangun pagi, olahraga dulu. Lalu jam 5 udah stay siap doa pagi. Itu kesetiaan loh.
Saya gembalamu saja menghargai itu. Apalagi Tuhan sangat menghargai saudara. Engkau bisa bikin waktu, atur waktu. Olahraga itu memang menyehatkan. Tapi jangan lupa urusan kesetiaan. Makanya saya katakan di saya, packaging itu boleh modern. Penampilan boleh modern. Hati tetap tradisional buat Tuhan. Tetap melekat sama Tuhan. Itu bicara kesetiaan. Itu bicara ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan rendahkan, remehkan yang kecil. Semua terobosan yang besar itu berangkatnya dari yang kecil. Tapi jangan lupa ya, setan juga masuk di celah-celah yang kecil untuk mengalahkan kita dalam perkara yang besar. Muncul Goliat, muncul yang lain segala macam. Hari ini kita belajar saudara ya, jangan suka meremehkan yang kecil. Daud saudara ya, dari kesetiaannya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tuhan lihat ya, ini membuat Daud dipromosikan oleh Tuhan menjadi raja, menggembalakan satu bangsa yang besar, itulah Israel. Asalnya cuma menggembalakan 2-3 ekor domba, sekarang menggembalakan Israel. Kenapa? Tuhan tahu orang ini udah belajar, udah siap, setia pada perkara yang kecil. Jadi untuk mengalami sebuah booming yang besar, termasuk booming kehidupan rohani, belajar setia pada perkara yang kecil, maka Anda mengalami perkara yang besar. Yang terakhir dengan cepat 2-3 menit. Yang ketiga, bagaimana rahasia mengalami booming dalam hidup rohani kita? Tuhan kita adalah Tuhan percepatan rohani. Dengan cepat ayat 6 dan 7. Saya baca ayat ini dengan cepat ya. Dan setelah mereka melakukannya. Yang pertama tadi adalah Petrus yang melakukannya. Tuhan, karena Engkau yang menyuruh aku menebarkan jala, aku tebarkan jala juga. Karena firman-Mu, karena perkataanmu, aku tebarkan jala juga. Walaupun Petrus tahu itu gak masuk akal. Kan dia nelayan, Yesus tukang kayu. Gak masuk akal. Tapi karena firman-Mu, aku taat. Nurut loh dia melakukan. Jadi awalnya Petrus yang melakukan. Ikuti gaya bahasanya. Yang pertama Petrus melakukan, kemudian ayat 6 dikatakan begini. Dan setelah mereka, tadi kan Petrus melakukan, sekarang mereka melakukannya. Akibatnya apa setelah mereka melakukannya? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus melakukan, kemudian mereka ikut melakukan. Saya pernah ajarkan sama jemaat di Jombang. Berbahagialah saudara kalau jadi orang seperti Petrus. Menjadi orang kunci. Tahu orang kunci? Yang menggerakkan orang lain taat seperti kita. Menjadi orang kunci. Kunci masuknya berkat. Kunci masuknya lawatan. Kunci urapan Allah turun melawat saudara. Kamu harus jadi orang kunci kayak Petrus. Kalau gak ada orang kunci susah. Bagaimana mau diberkati gak ada orang kunci? Saya berharap di rumah tanggamu kamu jadi orang kunci. Suami jadi orang kunci. Bisa jadi istri jadi orang kunci, boleh saja. Tapi ada orang kunci yang membuat orang jadi rohani. Yang membuat orang datang sama Tuhan. Yang gak kebaktian jadi kebaktian. Yang tadinya malas ibadah jadi ibadah. Anda mau ikut ibadah online silakan saudara ya. Tapi jadilah orang kunci di rumah. Jangan sampai masa pandemi begini semua gak ibadah, engkau biarkan. Engkau mesti jadi orang kunci. Ibadah sini ngumpul. Meskipun online ayo ibadah. Datang ke gereja mari ibadah. Tetap ada ibadah. Kamu harus jadi orang kunci. Karena orang kunci inilah yang mendatangkan pengurapan lawatan. Booming terjadi. Kalau nggak ada orang kunci, ya booming nggak ada loh. Petrus melakukan, mereka pun melakukan. Tanpa melakukan nggak bisa. Mujizat terjadi ketika melakukan yang difirmankan Tuhan. Melakukan. Makanya Yesus pernah ajar, itu Matius pasal 7 itu ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu bicara tentang orang yang mendengar firman dan melakukannya. Mendirikan rumah di atas batu, datang hujan, kena genteng gak apa-apa. Datang angin, tofan, menerpa dinding gak apa-apa. Banjir, kena fondasi gak apa-apa, gak roboh. Itu mujizat. Tapi yang berdiri orang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir, dengar firman tapi gak melakukan. Dengar firman, oh iya. Tuhan ajaib, oh iya. Tuhan dahsyat, oh iya. Taat sama firman, oh amin. Tapi gak melakukan, itu bodoh di atas pasir. Seharusnya mujizat terjadi setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Melakukan firman Allah. Jadilah orang kunci melakukan. Tanpa melakukan, jala gak akan penuh dengan ikan. Saya baca ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya
Mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lihat saudara ya, penuh dengan ikan. Tapi sekali lagi kuncinya adalah ini, melakukan. Dari gagal 1 ekor ikan pun gak dapat, sekarang jala penuh dengan ikan. Menurut saya mungkin gak sampai 1 jam lebih lah, ada perahu, ada Yesus dalam perahu mereka. Akibatnya apa? Ngalami booming. Itu 2 perahu penuh dengan ikan sampai mereka takjub. Saya yakin mereka belum pernah ngalami itu sebelumnya. Saya berdoa hal ini yang Anda belum pernah alami sebelumnya. Terobosan yang besar, pertumbuhan yang pesat dalam iman rohani sampai hal yang jasmani. Bisnis saudara, kuncinya ini saudara. Salah satunya adalah melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan doa saya ada jadi orang kunci, ngalami booming yang besar. Dari gagal total bandingkan dengan apa? 2 perahu penuh dengan ikan mau tenggelam. Ini kayaknya hasil kalau tanpa Tuhan 1 bulan mungkin kerja 30 hari dikumpulin 2 perahu penuh dengan ikan 1 bulan sendirian. Tapi dengan Yesus hanya 1 jam hari itu ngalami booming. Sesuatu proyek, sesuatu masalah yang harus diselesaikan 10 tahun. Bisa gak kira 1 bulan selesai dengan Tuhan? Bisa gak 1 tahun tuntas? Harusnya sukses misalnya 20 tahun. Bisa gak 1 tahun Tuhan buat? Saya pikir gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang Anda belum pernah alami sebelumnya, Anda akan alami sekarang. Yang pertama ingat, ada masa persiapan buat kita. Masa belajar, nikmati masa prosesmu. Kalau saudara belum mengalami booming, berarti Tuhan katakan, belum selesai nak. Aku masih ingin proses hidupmu. Bukan berarti Tuhan tinggalkan saudara, ada dalam perahu. Maunya kita kan ketika Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, langsung mujizat terjadi. Tuhan gak obrol mujizat. Tunggu proses hidupmu, ada proses, aku juga ada proses. Ikuti proses belajarnya Tuhan. Dan ingat, jangan remehkan yang kecil. Kerjaanmu mungkin modalnya masih kecil. Maaf, engkau masih merintis. Di tanganmu modal masih 2-3 ekor kayak dombanya Daud. Masih kecil langganannya sedikit, masih kecil-kecil ordernya. Yang beli jumlah masih kecil, nggak apa-apa. Dari kecil kalau bersama Yesus nanti jadi besar. Yang besar jadi raksasa, saudara. Percaya itu? Karena Tuhan itu Tuhan percepatan. Dia ahlinya bikin booming. Tapi ingat yang ketiga, lakukan apa yang Dia katakan.